Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima, jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Hasna di sini yang akan memandu jalannya podcast kita di pagi hari ini. Teman-teman pasti penasaran kan, kira-kira apa sih yang akan kita obrolin kali ini? Tentunya dengan topik yang gak kalah menarik daripada sebelumnya. Kali ini kita akan membahas terkait topik yang beda nih dari sebelum-sebelumnya, belum pernah dibahas. Apa tuh? Yaitu terkait dengan isu lingkungan. Teman-teman di luar sana mungkin sudah aware ya terkait dengan masalah lingkungan, terutama yang terjadi di Kota Malang saat ini. Oleh karena itu, supaya kita lebih paham lagi terutama terkait dengan masalah pencemaran sungai di Kabupaten Malang, kita sudah undang narasumber yang spesial dan gak kalah gokil nih dari tim Panda Biru Mandua Kota Malang. Halo. Hai. Assalamualaikum teman-teman. Malam. Oke, sebelumnya mungkin boleh dikenalkan diri ya dulu dong ke teman-teman kita di luar sana. Jadi kenalin, nama aku Nur Fatihah Ainiyah, selaku Ketua Panda Biru Mandua Kota Malang dari kelas 11 MIPA 8. Di sini saya bersama pembina kita yaitu Kak Dewi. Iya, perkenalkan nama saya Dewi Arianti Sofi. Saya selaku pembina dari teman-teman tim Panda Biru Mandua Kota Malang dari tim riset. Oke, mungkin supaya teman-teman bisa lebih paham lagi, tadi di awal sudah sempat aku senggol dikit terkait dengan Panda Biru. Kira-kira apa sih Panda Biru itu sebenarnya? Biar gak kepo, langsung aja kita tanya ke ketua timnya, apa sih Panda Biru itu? Jadi Panda Biru itu adalah kita sekumpulan remaja, pemuda, andalan di mana kita berlima, yaitu aku, Hasna, Farah, Ain, sama Najma untuk mewujudkan SDGs nomor 6 yaitu akses air bersih dan sanitasi, di mana kita mengikuti salah satu lomba yang diselenggarakan oleh Return to Sustain kayak gitu. Oke, terus kalau misalnya di sini kenapa sih kok bisa terbesit ada Panda Biru? Kok kepikiran ada Panda Biru nih, gimana ceritanya? Jadi sebenarnya sih awalnya lucu banget ya. Di awal tuh kita nggak ada kumpul gini kalau kita nggak ada lika-likunya gitu kan pastinya. Jadi di awal itu kita bertemu saat setelah karantina opsi laporan akhir, itu kan ada beberapa tim nih itu yang nggak lolos ke tahap nasional lah. Di situ kita nemu di Instagram gitu kan lomba ini, boleh nih akses air bersih gitu kan. Terus kita lihat juga kondisi sekitar kita tuh pastinya kan banyak sungai kan, pasti banyak pencemaran dan akhir-akhir ini kan sering hujan dan itu banjir. Nah di situ ada kayak pertanyaan, kenapa sih kok bisa banjir? Dan akhirnya kita menemukan salah satu lokasi titik pencemaran di Kabupaten Malang, yaitu Dusun Burang, Sumberjaya, Kecamatan Ganalgi, kayak gitu. Kenapa kok kalian kepo banget sama daerah itu? Ada apa sih di sana? Jadi kan kayak kurang lebih ya beberapa review di Google Maps itu kayak ngatain kayak ini kenapa sih kok nggak ada gerakan gitu ya, nggak ada perubahan, padahal udah 5-13 tahun untuk hidup. Banjirnya kayak wah baunya juga gak enak kan, sampahnya juga menumpuk dan sebagainya tuh masih belum teratasi hingga saat ini. Mungkin kita bisa analisis kurangnya kesadaran masyarakat, mungkin kurangnya terorganisir nih cara pembersihannya, mungkin kayak gitu sih. Jadi adanya Panda Biru ini betul-betul reasonable ya, ada alasannya di balik adanya Panda Biru itu sendiri. Lalu dalam Panda Biru ini apa, kampanye, program atau apa gitu? Oke, jadi teman-teman Panda Biru ini saya selaku pembina ya mau menjelaskan juga. Boleh Kak. Nah, untuk kampanyenya tim Panda Biru ini mulai dari sosialisasi, terus kemudian juga sampai kemarin ada agenda clean up. Jadi teman-teman turun lapangan, jadi kayak Pandawara gitu ya. Pandawara tapi versinya versi woman gitu ya. Versi madrasah ya. Versi madrasah. Terus kemudian juga dari anak-anak SMA gitu. Jadi kemarin mereka turun lapangan juga. Terus kemudian membersihkan sungai dengan masyarakat dan juga mereka mengelola dari sistem pengangkutan sampah yang ada di sungai tersebut gitu. Oke. Jadi dari kegiatannya aja sendiri tadi ada apa aja tadi, Cip? Boleh diulangi lagi? Jadi dari awal itu adalah puncak dari program kita, yaitu yang pertama adalah kampanye secara langsung melalui sosialisasi kepada
kepada masyarakat sekitar. Bagaimana pentingnya memilah sampah antara organik dan anorganik. Setelah itu juga ada kampanye kedua, yaitu adalah Clean Up Day, di mana kita mengajak masyarakat sekitar untuk membersihkan sungai yang tercemar, di mana titik puncak masalah itu, di mana tidak ada perubahan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini, kayak gitu. Oke, berarti benar-benar sangat impactful ya kalau dengar-dengar dari kegiatan-kegiatannya tadi. Iya. Oleh karena itu, jadi harapannya kira-kira dari kampanye ini tuh apa sih? Kalau harapannya sendiri pertama itu adalah terkait dengan kesadaran masyarakat. Jadi masyarakat bisa memilah dan memilih sampah dengan baik antara organik dan anorganik juga. Kemudian juga memanfaatkan sampah. Jadi sampah nggak hanya dibuang gitu aja gitu ya. Seperti sosialisasi kemarin kita kan telah belajar cara melipat sampah kresek dengan baik. Terus kemudian juga membuang sampah organik untuk menjadi kompos juga. Terus kemudian juga terkait dengan pengelolaan yang secara berkelanjutan gitu. Jadi dampaknya nggak hanya cuma 1 bulan ini aja, tapi harapannya juga teman-teman bisa mewujudkan lingkungan bersih selama berkelanjutan gitu. Kayak gitu. Selain itu juga mungkin selain dari kita dapat memilah sama mengolah sampah organik maupun anorganik, itu harapannya adalah sungai itu sudah teratasi permasalahan di mana baunya udah mulai berangsur hilang, sampahnya mulai berkurang, dan masyarakat sadar akan pentingnya kita menjaga lingkungan itu, kayak gitu. Oke, berarti dari kegiatannya tadi itu terdengar banyak banget nih orang yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Boleh ceritain siapa aja sih orang-orang yang biasanya ikut serta dalam kegiatan ini? Pastinya dari kita sendiri, tim Panda Biru bersama tim support project kita, dan juga stakeholder kita, di mana para perangkat desa itu pastikan mereka harus merupakan kayak poin dari mana penggerak dari desa tersebut. Kemudian dari warga-warganya sendiri yang berprofesi sebagai petani, itu pasti mereka memiliki poin utama untuk menjaga air ini untuk keberlanjutan sungai dan juga sawahnya mereka untuk pengairan gitu. Kalau menurutku gitu sih. Kalau ada Kak Dewi ada tambahan mungkin? Oke, untuk pihak yang terlibat ya, ini sangat banyak sekali sebenarnya gitu ya. Banyak banget ya, banyak banget ya. banget. Kemarin kayak saya nggak nyangka gitu ya, ternyata teman-teman dari Mandua Kota Malang juga mau berpartisipasi juga gitu. Ada tim supporter yang cukup banyak sampai 15 orang gitu. Waduh. Ya. Terus kemudian juga ada dari pihak sekolah juga, dari guru-guru sangat mensupport sekali, Masya Allah gitu ya. Masya Allah, Terus tabarakallah. kemudian juga dari petugas sekolah juga, kemarin ada Pak Supir juga. Terus kemudian juga ada yang membantu, lalu juga dari perangkat desa gitu ya, sama kayak Civa. Jadi kurang lebihnya antara sekolah sama masyarakat warga desa Sumberjaya itu juga sama-sama mensupport, dan sekaligus dari pihak penyelenggara lomba gitu. Oke. Berarti tadi itu diselenggarakan oleh dari App Impact ya. Nah itu berarti ini juga didukung dari siapa aja sih kok bisa terjadi Panda Biru ini? Kalau dari penyelenggaranya sendiri kan dari Return to Sustain, nah itu udah sempat disebutin sama kamu juga di awal dan Kak Dewi. Di awal emang ini adalah program dari gabungan antara dua perusahaan, yaitu Buang di Sini dari perusahaan Indonesia dan Abimpact yaitu perusahaan dari Singapura kayak gitu. Dan pastinya mereka dua perusahaan ini yang mendanai kita dalam proses kampanye selama 1 bulan lebih ini kayak gitu. Udah 1 bulan aja ya teman-teman ya, pasti banyak banget dilakuin. Berarti tinggal berapa lama lagi nih? Kalau dihitung sih mungkin tinggal berapa hari ya, 2-3 harian lah ini untuk menuju final presentasi di hari Sabtu ini gitu. Semoga sukses ya kita semua untuk nanti final nanti ya. Oke, terus tadi kan juga menyebutkan terkait dengan masyarakat ya teman-teman. Terkait dengan respon masyarakat tuh gimana, apakah mereka menyambut secara positif, mereka mendukung atau bagaimana nih? Kalau dari respon masyarakat sendiri, di awal kan kita sudah berkonsultasi pada pihak para petinggi-petinggi desa atau para perangkat desa kayak gitu kan. Nah itu udah mulai terbuka nih. Nah setelah kita melakukan kampanye selama 2 hari secara langsung, terlihat bahwa perubahan masyarakat sekitar, mereka lebih aware, lebih peduli, dan mulai sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kayak gitu. Dan terwujud dari kita pemantauan secara online, mulai dari penghitungan sampah anorganik sama organik, itu terlihat perbedaan secara signifikan dari sebelum kita melakukan kampanye dan setelah kita melakukan kampanye kayak gitu. Berarti benar-benar bekerja dengan baik nih kampanye ya, benar-benar sudah terjun ke masyarakat, masyarakat jadi sadar. Jadi tujuan di awal tadi disampaikan sama Kak Dewi sudah terwujudnya kayak gitu ya. Terus tadi Kak Dewi juga sempat menyenggol tentang sekolah nih yang suka sekali mendukung tentang program ini. Nah itu boleh ceritakan gimana sih
dukungan dari pihak sekolah itu sendiri, Kak? Kalau dukungan dari pihak sekolah sih alhamdulillah ya sangat mensupport. Jadi teman-teman ini difasilitasin kemarin sempat pinjam kendaraan, mobil, terus kemudian juga elop juga gitu kan. Bahkan kemarin Pak Aang juga selaku guru sekaligus ketua program riset juga ikut turun langsung gitu ya. Bahkan beliau juga sempat ingin ikut juga di kegiatan. Terus kemarin nanti juga final Pak Sam selaku kepala sekolah, terus kemudian juga Pak Aang juga turut serta dalam kegiatan kalian. Jadi alhamdulillah banget gitu ya bahwa guru-guru ini sangat mendukung sekali program kalian dan lomba-lomba yang siswa ikutin gitu. Alhamdulillah. Jadi Mando Kota Malang ini benar-benar memaksimalkan ya teman-teman, fasilitasnya itu juga dimanfaatkan oleh siswa-siswanya. Contohnya yang disebut kegiatan seperti ini, Mando Kota Malang itu sangat mendukung sekali setiap kegiatan yang siswanya lakukan. Terus kemudian dari tadi itu Kak Dewi ngomong kan dari awal sudah menemani Panda Biru dari scratch banget, dari brainstorming sampai final. Perasaannya Kak Dewi gimana tuh Kak dari awal sampai sekarang ini? Alhamdulillah rasanya nano-nano ya. Nano-nano. Iya benar, kayak beragam banget. Mix gitu ya Kak. Mix method banget gitu ya. Mix method. Jadi misalnya yang kemarin awal-awal kita brainstorming, terus kemudian alhamdulillah kita lolos lalu bentuk project management juga. Dari awal kalian berjuang gitu ya, saya menyaksikan sendiri. Jadi sebenarnya saya juga bangga banget sih sama kalian karena porsinya ini kan sebenarnya kayak programnya anak-anak KKN gitu ya, yang umumnya dilakukan sama mahasiswa. Tapi ini kalian bisa gitu menerapkan dan mengimplementasikannya selama 1 bulan mulai dari perjuangan kalian. Mungkin kemarin ditolak sama warga, terus kemarin sempat ada nangis-nangis juga, sedih gitu ya. Terus kemudian bingung cara menyampaikan ke masyarakat bagaimana. Nah kemudian kalian juga belajar. Jadi selain dari pembina juga yang mensupport, tapi anak-anaknya juga mau belajar dan semangat dan bisa memperbaiki itu untuk menjadi yang lebih baik gitu sih. Jadi kalau dari saya pribadi nano-nano ya, tapi yang penting saya bangga karena kalian bisa masuk ke sampai tahap final ini. Itu sangat luar biasa banget dan selama 5 bulan itu bukan proses yang pendek gitu. Tepuk tangan dulu dong buat Panda Biru. Jadi sebelum pelangi muncul nih banyak sekali aral melintang nih di sebelumnya. Oke, terus berarti tadi kan sudah disebutkan bahwa ini adalah proyek pemuda andalan. Nah, dari proyek pemuda andalan ini, kenapa sih kira-kira dari pemuda ini tuh perlu untuk aktif ikut serta dalam kampanye ini? Kan kita sendiri sebagai pemuda ya, itu pastinya lebih aktif daripada usia-usia yang lain atau kurun waktu yang lain. Nah, itu kita menggunakan sosmed di dunia maya, kita pasti sering kayak sharing-sharing sama teman-teman. Nah, salah satunya tuh ya kayak pemuda yang sekarang yang kita pasti catching di TikTok itu pasti Pandawarana. Itu simpelnya kita sebagai itu, tapi kita cewek-cewek semua kayak gitu. Mantap, keren banget. Terus mungkin ini sih, kita ada sedikit, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman kita yang nonton dari rumah nih. Kira-kira apa sih yang bisa diambil atau ada sedikit motivasi dari teman-teman untuk yang nonton? Mungkin bagi teman-teman nonton yang luar di sana, ayo kita gunakan dunia maya ini semaksimal mungkin untuk saling menjaga tempat lingkungan kita sendiri. Soalnya apa? Air itu pasti kita gunakan dalam keseharian kita, baik untuk kebutuhan primer dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, ayo kita sama-sama menjaga lingkungan, sama-sama pintar dalam memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Dan sekaligus ini salah satu kunci kecil kita untuk menuju kesuksesan besar nanti di akhir, mewujudkan SDGs nomor 6, yaitu akses air bersih dan sanitasi, kayak gitu. Mantap. Kak Dewi ada tambahan mungkin? Kalau dari saya mungkin kesadaran diri sendiri gitu ya. Gak hanya orang dewasa tapi juga siswa, bahkan anak kecil itu juga perlu diedukasi terkait dengan sampah atau membuang sampah di tempat gitu ya. Jadi kita juga harus tahu antara memilah sampah organik dan anorganik itu seperti apa gitu. Jadi karena air itu adalah sumber kehidupan gitu ya. Karena kita juga membutuhkan air dalam semua aspek kehidupan. Jadi jangan sampai nanti anak cucu kita nggak bisa menikmati akses air bersih gitu. Oke, jadi pada intinya kembali ke diri kita sendiri dulu. Kita sudah sadar belum sih? Kita sudah aware belum sih tentang kebersihan sungai atau kebersihan lingkungan yang di sekitar kita? Mungkin sesi ngobrol-ngobrol kita sampai di sini aja. Seru banget gak sih sesi ngobrol kita tentang isu lingkungan ini yang belum pernah dibahas di podcast Mando Kota Malang ini. Mungkin di akhir teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Panda Biru di @pandabiru_m2km. Nanti mungkin bisa di link di description box ya teman-teman. Jangan lupa untuk follow, like, comment, dan juga share tentang konten kami supaya kalian juga gak kalah update nih tentang program-program dan juga kegiatan yang dilakukan oleh Panda Biru ke depannya. Gitu aja sih mungkin.
Panda Biru apakah ada jargon nih? Pasti Ada punya ya. dong. Pasti punya dong. Boleh dong dicoba, kita tunjukin ke teman-temannya. Jadi nanti kalau aku bilang Panda Biru, howling hegemonity into ecosystem friendly kayak Teman-teman gitu di rumah boleh nyobain ya. Jargonnya gimana tadi gerakannya? Howling hegemonity into ecosystem friendly. Oh, sangat meaningful banget ya ini. Coba ya. Ulangi lagi. Silakan Cipa, silakan. Baik, Panda Biru, howling hegemonity into ecosystem friendly. Yeay, tangan. Mungkin setelah kita jargon Panda Biru, aku boleh dong ngajarin jargonnya podcast Mondo Kota Malang. Iya. Kalau aku bilang podcast Mondo Kota Malang, jawabnya inspirasi pendidikan Indonesia. Kalau misalnya aku bilang podcast Mondo Kota Malang, jawabnya inspirasi pendidikan Indonesia. Berarti ini Panda Biru ini menjadi salah satu inspirasi ya teman-teman buat pendidikan yang ada di Indonesia. Nanti di akhir kita coba bareng-bareng ya. Oke, mungkin untuk dari hari ini podcast sesi kali ini itu aja dari aku dan juga dari teman-teman di sini dari Panda Biru. Semoga apa yang disampaikan oleh Fatihah atau Syifa dan juga Kak Dewi bisa bermanfaat buat teman-teman di sana, dan juga kalau ada yang bermanfaat boleh banget dicatat ataupun bisa diserap nih ilmunya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget cek di Instagram kita di @pandabiru_m2km. Sekian untuk podcast hari ini. Saya Hasna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Mandua Kota Malang, inspirasi pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Dah.